Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada perkuliahan micro teaching dengan materi 7 cara menarik perhatian siswa saat mengajar. Jadi kali ini materi kita pada cara menarik perhatian siswa dalam mengajar ya. Ini di sini ada 7. Mengajar melibatkan dua unsur ya, yaitu adanya guru atau pendidik dan adanya siswa. Untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran atau pengajaran, hendaklah antara siswa dan guru mempunyai saling mempunyai perhatian ya, saling mempunyai perhatian dan semangat di dalam belajar dan saling fokus kepada keadaan yang berada pada saat tersebut. Adapun 7 dari melibatkan perhatian siswa agar terbentuk perhatian siswa, yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran bermain sambil belajar. Hendaklah guru dalam mengadakan kegiatan belajar mengajar diselingi atau divariasikan dengan bermain ya, atau bermain dalam arti kata bermain yang bermakna, yaitu menggunakan game ya, menggunakan metode-metode permainan, mengadakan metode kuis, mengadakan metode misalnya debat ya. Jadi sambil bermain ya, dengan ada LKS juga bisa sambil bermain ya. Jadi dengan dilengkapi petunjuk materi yang sudah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk, sehingga siswa bisa melaksanakan apa yang akan dilaksanakannya. Jadi dia mampu melakukan apa yang akan dia lakukan ya. Jadi sambil bermain, jadi secara santai gitu ya. Jadi menerapkan suatu pembelajaran di mana siswa belajar namun seolah-olah mereka sedang bermain-main. Maka mereka akan benar-benar bisa menikmati pembelajaran tersebut dan pastinya mereka tidak perlu diminta untuk memperhatikan pelajaran karena mereka sendiri merasa sedang senang atau sedang bermain dan tertarik dengan keadaan atau kondisi bermain sambil belajar. Contohnya dengan menggunakan game ya, gunakan ular tangga yang dibentuk atau sudah dimodifikasi oleh gurunya sesuai dengan materi. Kemudian belajar sambil menggunakan puzzle, menggunakan kegiatan-kegiatan bermain tradisional. 2. Menggunakan media pembelajaran. Mengajar dengan menerapkan metode ceramah pastinya akan berbeda dengan mengajar menggunakan suatu media pembelajaran. Apalagi jika media yang digunakan adalah sesuatu yang baru dan unik bagi siswa. Pastinya respon dan tingkat perhatian siswa akan lebih besar. Media pembelajaran bisa berupa sesuatu yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dan memiliki keterkaitan dengan pembelajaran, atau bisa berupa media alami seperti lingkungan sekitar. Media pembelajaran yang unik dan dapat membuat siswa berkesan akan memunculkan rasa ingin tahu siswa. Sehingga dengan begitu, perhatian siswa untuk mengikuti pembelajaran akan muncul dengan sendirinya tanpa perlu diminta. Jadi menggunakan media sangat diperlukan untuk menarik perhatian siswa ya, untuk menambah pemahaman atau mempercepat pemahaman siswa.
3. Variasi model dan metode pembelajaran. Pembelajaran yang monoton dan stagnan cenderung bisa memunculkan perasaan jenuh dalam diri siswa. Maka dari itu, agar perhatian siswa dan antusiasmenya siswa dalam mengikuti pembelajaran, maka perlu diadakan variasi dalam menerapkan suatu model dan metode dalam setiap pembelajaran agar siswa senantiasa merasa ada sesuatu yang baru dalam kegiatan pembelajarannya. Ya, jadi dengan variasi model, strategi, media, ya ini harus divariasikan dalam pembelajaran. Seiring kemajuan zaman, begitu banyak media, metode, model pelajaran yang bisa kita terapkan, yang bisa kita modifikasi untuk dikondisikan sesuai dengan materi dan intak siswa kita di kelas ya. 4. Pemberian reward. Seorang guru harus royal ya atau sering memberikan reward kepada siswanya. Siswanya datang cepat diberikan reward pujian. Siswa mampu menjawab pertanyaan guru diberikan reward tepuk tangan, pujian atau diberikan bintang. Bintang 1, 2 dan selanjutnya. Siswa mampu atau biasa bertanya tentang materi kepada guru juga diberikan reward pujian, reward tepuk tangan dan sebagainya ya. Dengan seringnya guru memberikan reward kepada siswa, ini akan meningkatkan gairah dan kemampuan siswa di dalam belajar ya, untuk meningkatkan kemampuan siswa di dalam belajar. Untuk menambah motivasi mereka bahwa mereka menyadari bahwa mereka diperhatikan oleh gurunya. Kemampuan mereka sekecil apapun dihargai oleh si gurunya. Ini akan membuat siswa lebih termotivasi dalam belajar. Jadi reward banyak bentuknya ya, bisa dalam bentuk makanan, bentuk verbal yaitu kata-kata pujian ya, dalam bentuk gestur yaitu acungan jempol, tepuk tangan dan sebagainya. 5. Seorang guru harus mempunyai suara yang kuat, lantang, atau keras. Dalam arti kata bukan marah ya, tetapi dalam arti kata untuk membuat siswa fokus pada suara guru dalam mengajar. Kalau suaranya guru lembut, pelan, dan tidak kedengaran oleh siswa yang duduk di bangku belakang, maka ini akan mempengaruhi pemahaman atau konsentrasi serta keaktifan siswa di dalam belajar. Suara guru harus kuat ya atau terdengar oleh siswa yang paling belakang. Volume suara yang dimiliki oleh seorang guru akan mempengaruhi terhadap konsentrasi dan perhatian siswa terhadap pelajaran. Suara keras atau pantang itu salah satu menyatakan sikap yang tegas sebagai guru dalam memanajemen kelas. Suara keras usahakan menghilangkan kesan yang arogan ya, tetapi betul-betul adalah untuk kebutuhan siswa. 6. Memberikan pertanyaan yang membuat siswa penasaran. Contohnya dalam suatu cerita ya, diceritakan amanatnya temanya tentang seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya sehingga menjadi batu ya. Ini kan siswa penasaran mengapa seorang anak bisa jadi batu ya, mengapa dia durhaka. Nah, jadi timbul penasaran mereka, maka dengan timbul penasaran mereka, mereka ingin mendengar cerita atau materi yang akan disampaikan oleh sang guru
terhadap hubungan dengan amanat yang disampaikan oleh si guru tadi atau tema yang disampaikan oleh si guru tadi, suatu pertanyaan yang atau pernyataan yang mengandung penasaran ya. Ini akan membuat siswa lebih fokus atau punya rasa ingin tahu untuk mengetahui apa yang akan disampaikan oleh guru ya. Jadi buat siswa penasaran terhadap pelajaran atau materi yang akan diajarkan. Kemudian 7, bernyanyi bersama. Di dalam pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, guru harus bisa melihat respon siswa. Kalau respon siswanya mengantuk, jenuh, bosan ya atau capek, ada baiknya guru menyelingi saat KBM dengan bernyanyi bersama atau bertepuk tangan bersama atau melakukan gerakan senam yang sederhana untuk 2 gerakan atau 1 gerakan. Jadi ada jeda antara menyampaikan materi ya, ada jedahnya untuk rileks sebentar ya. Tidak ada salahnya bernyanyi bersama atau melakukan gerakan senam atau bertepuk hore-hore ya atau melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan lah. Ini disebut salah satunya giat dalam mengaktifkan siswa di dalam belajar. Jadi 7 cara menarik perhatian siswa saat belajar, yaitu menerapkan, kita lihat kembali, review kembali ya, yaitu menerapkan pembelajaran bermain sambil belajar. Jadi siswa tentu senang bermain sambil belajar. Siswa tidak senang belajar dalam keadaan yang kaku, pasif dan monoton ya. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun senangnya tidak terlalu serius. Maka adakanlah metode atau kegiatan belajar sambil bermain. Tentu guru punya kiat tersendiri ya. LKS dengan lengkap petunjuk dan isiannya ini akan menyenangkan sambil melakukan observasi di sekeliling kelas atau sekeliling sekolah ya. Kemudian menggunakan puzzle, menggunakan ulat tangga, menggunakan alat-alat permainan yang dimodifikasi atau dibuat sendiri oleh gurunya. Kemudian menggunakan media pembelajaran atau alat bantu. Alat bantu atau media pembelajaran sangat membantu dan menyenangkan siswa di dalam belajar atau menerima pelajaran. Media bisa berbentuk 2 dimensi, 3 dimensi ya, atau media visual, audio visual dan sebagainya ya. Jadi bisa bermacam-macam, jangan hanya selalu ceramah dan ceramah saja. Ceramah dan mencatat ya. Kemudian variasi model metode pembelajaran ya, variasikan metode model pembelajaran. Apalagi sekarang zaman teknologi ya, bisa dicontoh atau dimodifikasi dari hasil teknologi yang bisa diakses di internet. Kemudian pemberian reward ya. Reward adalah pujian tadi ya, pujian, hadiah. Pujian bisa verbal, bisa non verbal atau gestur ya. Tidak ada salahnya guru royal dalam memberikan reward kepada siswanya ya. Selalu memuji-muji, memberikan pujian dan agar siswanya termotivasi. 5, bersuara lebih keras ya, jadi volume suara harus ditingkatkan agar kedengaran oleh siswa yang duduk paling belakang. 6, memberikan pertanyaan yang membuat siswa penasaran sehingga siswa terpaku atau aktif dalam mendengarkan dan menyimak materi yang disampaikan oleh gurunya. 3, menyelingi pelajaran dengan ada jeda saat mengajar atau menyampaikan materi beberapa saat untuk bernyanyi bersama, untuk senam dalam 1-2 gerakan ya, untuk memberikan gerakan-gerakan tertentu ya.
Jadi demikian saja ya 7 kiat menarik perhatian siswa. Kiat ini bisa sampai 10 dan seterusnya ya. Tentu setiap orang atau setiap individu atau pendidik punya kiat tersendiri di dalam menarik perhatian siswanya untuk belajar secara aktif. Jadi ini hanya 7, ini contohnya. Bisa lebih dari 7, ada kiat-kiat yang lain yang bisa atau yang dimiliki ide-idenya oleh seorang guru. Ya, semoga mahasiswa Bunda lebih kreatif ya untuk menemukan kiat-kiat menarik di dalam membuat siswa lebih perhatian terhadap pelajaran yang sedang diikutinya. Demikian saja materi micro teaching pada pertemuan kali ini dengan harapan bisa dipahami dan diterapkan pada praktek micro teaching nantinya. Bunda akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.